Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malaquluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan satu episode yang ke-122 sekarang ini, ya, kitab Al-Hikam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Jadi ada artinya itu begini, jadikan sifat-sifat ketuhanannya Allah itu sebagai tempat bergantung. Ya, soal ta'alluq, ya, kebergantungan itu ya kepada sifat rububiyahnya Allah itu. Nah, bagaimana kita harus mewujudkan semuanya itu? Nah, beliau menegaskan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Jadi ada ta'alluq, ada tahakkuk. Nanti ada tiga sebenarnya. Ta'alluq, kemudian takhalluq, yang terakhir tahakkuk. Ini adalah satu metode sebenarnya. Metode mulai dari pandangan yang sifatnya teoritis sampai praktis, ya. Epistemologinya, istilah filsafat ilmunya bagaimana lah, ini yang akan kita jelaskan itu. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan, sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu ya ada dalam al-izz, kemudian al-kibriya, al-azamah. Al-izz itu segala kemuliaan, ya, puncak maha mulianya Allah, maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, itu semua adalah puncak-puncak rububiyahnya Allah. Nah, Syekh Ahmad Zarruq itu salah satu pensyarah kitab Al-Hikam. Beliau lebih mensistematisir lebih sederhana bahwa sifat-sifat rububiyah itu 4: al-izz, sifat maha mulia; al-ghina, sifat maha cukup; kemudian al-qudrah, sifat maha mampu, maha kuasa; lalu al-quwwah, maha kuat. Nah, itu tergabung di dalam rububiyahnya Allah. Nah, ini Anda bisa menghayati dengan merenungkan, oh itulah, disitulah kehambaanku bergantung. Jadi bergantung itu ya dengan kehambaan kita. Karena itu lanjutannya kan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan, dengan sifat-sifat ubudiyahmu, kebalikan dari rububiyah. Ubudiyah itu kehambaan, itu berbanding terbalik dengan ketuhanan. Ya. Jadi kalau Allah memiliki sifat al-ghaniyyu, maka kita punya sifat al-faqru, sifat maha fakir kepada kita, sangat-sangat fakir. Allah memiliki sifat al-izzah, al-izz, maka kehambaan kita harus muncul dengan sifat adzullah, maha hina kita ini. Kalau Allah memiliki sifat al-qudrah, ya, maha kuasa dan maha mampu, maka kita untuk memahami berta'alluq, ya, berta'alluq, cara berta'alluq kita ya hadirkan sifat
apa itu ad-dha'fu kita, lemah kita. Itu namanya ta'alluq. Ya. Begitu juga Allah dengan sifat al-quwwahnya, maha kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Gitu. Maka hadirkan sifat al-ajz. Ya, ketakberdayaan kita. Maaf. Tadi kalau al-qudrah itu al-ajz kebalikan. Kalau al-quwwah ad-dha'af, sifat lemah kita. Seperti itu. Jadi inilah yang sebenarnya proses awal kita mengenal rububiyah dan ubudiyah kita. Sebenarnya seringkali kita kita angkat ke permukaan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Menyembah itu berarti menghadirkan kehambaan, menghadirkan sifat-sifat kehambaan kita. Supaya apa? Wa iyyaka nasta'in. Mengenal agar kita terus-menerus ta'alluq, memohon pertolongan. Yang kita pohoni pertolongan ya sifat rububiyahnya Allah. Agar ubudiyah kita berta'alluq dengan Allah yang maha menolong tadi. Nah itulah namanya kita terus-menerus melakukan isti'anah, mohon pertolongan. Itu bentuk ta'alluq kita kepada rububiyahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, segala perkara itu berarti segala urusan ubudiyah maupun urusan zahir kita haruslah kita kaitkan penuh itu untuk ta'alluq supaya gumantung terus gitu. Karena Allah itu maha tempat bergantung, Allahus Samad. Itu yang menyebabkan kita harus i'timad gitu. Ta'alluq kita ya dengan cara seluruh kebutuhan kita yang, karena kita itu kenapa kita punya terus-menerus butuh? Karena kita punya sifat abadi yang nggak pernah terhapus selama-lamanya, antara lain yaitu kefakiran kita. Jadi kefakiran itu diciptakan oleh Allah, ditanamkan di dalam diri kita sampai kapanpun, sampai di akhirat pun, kefakiran kita semakin tampak fakir. Kita semakin butuh kepada Allah. Nah, dari situlah pada saat yang sama kemudian di dalam batin kita, hati kita harus menolak segala hal selain Allah sebagai tempat bergelayut, bergantung, berta'alluq. Karena apa? Ta'alluq kepada selain Allah itu membuat kita terlempar sebenarnya dari Allah. Kemana keterlemparan kita? Pada posisi-posisi yang sangat hina. Ya, sangat hina lah. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menyebut walaqad karramna bani Adam, kami telah menghormati manusia, ya jangan sampai wahai manusia, kamu itu jangan melemparkan diri di kubang-kubang kehinaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, lah itu sifat ta'alluq kita. Lah takhalluq kita, takhalluq berakhlak namanya. Takhalluq bi awsafih, dengan sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, al-hayy, hayyan, sami'an, basiron, dan seterusnya itu sifat. Bagaimana kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah? Itu artinya kalau Allah itu memiliki sifat maha kuat gitu ya, maka kita harus
menunjukkan kehambaan kita yang maha lemah. Kuat itu kebalikannya lemah. Agar kita bisa kuat billah bersama Allah. Bukan kuat dengan eksistensi diri kita. Kalau manusia mengaku kuat, mengaku besar, mengaku agung, mengaku hebat, itu lalu mengklaim, oh ini kan cara saya bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah. Itu salah besar dan bisa tersesat nanti. Karena pada saat yang sama dia akan mengklaim, loh ini loh keagunganku, kebesaranku, kehebatanku, kekuatanku. Kan Tuhan memerintah kita untuk bertakhaluk, berakhlak seperti akhlak dia. Caranya bukan begitu metodenya. Metodenya adalah hadirkan ketakberdayaan kita, kefakiran kita, kehinaan kita, kelemahan kita. Justru kita baru bisa memandang kehebatan, keagungan, kebesaran, keparipurnaan ilahi. Artinya begini, seseorang itu baru bisa bertakhalluk kalau dia bisa fana dulu. Fana dari keakuan-keakuannya. Nah, maka pada saat itulah Allah menyebutkan mataku adalah matanya, lesanku lesannya, pendengaranku pendengarannya, dan seterusnya. Itu pada saat seseorang fana. Fana itu adalah puncak kehambaan, puncak ubudiyah. Kun bi'awsofi rububi ubudiyatika. Mutahakikon yang kita wujudkan itu adalah kefanaan kita. Nah, dari situ kita kenal bakoknya Allah. Yang bakok itu Allah. Artinya kita menjadi baki billah karena Allah. Itu takhalluk namanya. Takhalluk itu berakhlak. Nah, itu. Maka itu di batin kita, artinya di batin kita akan menjadi merdeka kita. Karena kita sedang menggantungkan, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Betapa merdekanya hati kita. Lahiriah kita baru berikhtiar sepenuhnya. Maka dalam takhalluk ini, ta'alluq ini ada mujahadah namanya. Berusaha terus-menerus. Supaya keakuanku runtuh dan sirna. Nah, baru kita setelah mujahadah lahirlah suasana musyahadah yang disebut yang ketiga tahakkuk. At-tahakkuk memanifest dengan apa? Dengan asma-asma ilahiyah. Ya. Jadi memanifestasikan asma-asma ilahiyah atau sifat ilahiyah itu bukan mengambil alih sifat-sifat Tuhan, bukan. Hanya berintisab saja, menggabungkan diri saja pada ketidakberdayaan kita atas kemahaan Allah. Itu loh. Ya. Jangan sampai salah faham loh ya, memahami, menghayati, apalagi menghayati ini. Jadi seluruh makna-makna di dalam Asmaul Husna itu rasikhatun fi batinik. Meresap betul di dalam batin Anda sampai Anda, ya Allah ini engkau semua ternyata. Maka kita mengintisab, lalu Allah punya Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya ya. Kita pun harus mengintisab, mewujudkan Rahman, Rahimnya Allah dalam rasa kasih sayang kita juga. Tapi itu bukan mengambil alih sifat Tuhan. Nanti kalau mengambil alih sifat Tuhan, kita akan terkena satu terkena satu hadis Nabi, ya hadis Nabi. Dalam hadis qudsi itu disebutkan begini, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kebesaran itu pakaianku, keagungan itu sarungku, gitu ya, selimutku,
faman naza'ani wahidan minhuma qasamtuhu. Siapa yang melepaskan bajuku, pakaianku itu tadi, dari kibriya maupun azamah tadi, kebesaran maupun keagungan itu dipakai oleh hambaku, maka qasamtuhu, aku akan menyiksanya. Jadi itu seperti itu. Nah, berbeda dengan aliran eksistensialisme, sekali lagi, selalu, inilah aku, inilah kekuatanku, inilah hebatku, inilah dayaku, inilah diriku. Ini mengeksplor keakuan untuk diwujudkan nanti lama-lama seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka di dalam eksistensialisme selalu melahirkan satu persaingan untuk diakui kemudian. Karena dia sendiri mempresentasikan kehebatan diri. Itu nggak lebih dari kita sedang diam-diam memakai pakaian ketuhanan. Nah, itulah yang menyebabkan muncul sifat-sifat buruk nanti di dalam diri kita. Salah satunya adalah bentuk kesombongan, arogansi. Arogansi bisa mengatasnamakan apa saja, atas nama agama, atas nama intelektualisme, atas nama prestasi ilmiah maupun amaliyah, bisa arogan seseorang. Ini semoga ini bisa luntur betul semuanya. Dengan cara apa? Kita terus-menerus menjenguk apa? Menjenguk siapa diri kita. Enggak taunya kita hanyalah seonggok kehinaan, ketakberdayaan, kelemahan, dan terus-menerus serba butuh kepada Allah. Apakah itu akan Anda jaga apa enggak? Nah, itu ya. Yang kedua, ini mana aka antad da'ya ma laisa laka mimma huwa lil makhluqin afayubihu laka antad da'ya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu, menghalangimu untuk mengklaim hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam dirimu. Manusia itu suka mengklaim yang dalam dirinya sebenarnya nggak ada. Itu dilarang, apalagi. Nah, itu yang ada di dalam diri kita itu apa? Ya sesuatu yang serba makhluk. Makhluk ini ciptaan, nggak berdaya, nggak memiliki daya, itu bukan dari dia, bukan dari sesuatu yang dia ciptakan. Daya itu dari Allah. Gitu loh. Kok kita klaim itu loh. Apakah boleh Anda mengklaim sifat-sifat Tuhan Anda ambil alih untuk dirimu? Nah, itu. Kita hanya bisa meniru saja, mengintisab, bukan mengambil alih. Nah, ini akan melahirkan kekufuran nanti, ya. Jadi kalau kita mengambil alih, maka kita nanti akulah mulia, akulah orang besar, akulah kebesaran, akulah keagungan. Itu pada saat orang seperti itu dia sedang terpuruk betul, terkubur kehambaannya. Itu nestapa betul hidupnya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jadi karena itu Rasulullah SAW menegaskan, itu beliau mengatakan, la ahada aghyaru minallahi ta'ala, falidzalika harramal fawahsya ma dhahara minha wa ma batan. Enggak ada yang lebih cemburu dibanding Allah. Allah itu maha cemburu. Karena itu Allah sampai melarang, mengharamkan perbuatan buruk. Karena keburukan itu menimbulkan kecemburuan, baik keburukan lahiriah maupun batiniah.
salah satu keburukan lahiriah ya seluruh perilaku yang menyimpang dari syariat, itu keburukan lahiriah. Keburukan batiniah menyimpang dari adab-adab tasawuf yang ada di dalam batin kita. Sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, takjub diri, sifat merasa bisa, merasa ini, merasa hebat. Itu bentuk fawahish, keburukan-keburukan batiniah. Allah cemburu. Jadi itu ya. Inilah yang kemudian kalau kita ini sudah bisa tadi ta'alluq, menggantungkan diri. Untuk apa hidup? Ya harus terus-menerus menggantungkan diri, itu bukan jangan sampai menggantungkan diri ketika dalam peristiwa-peristiwa tertentu, momen-momen tertentu baru bergantung pada Allah. Karena Anda tidak pernah bisa tawakal nanti. Tidak pernah bisa taslim, berserah diri betul yang total pada Allah. Apalagi tafwid. Ya. Kalau keakuan Anda masih muncul. Karena Anda masih merasa bisa, merasa hebat. Dan kalau sudah begitu isinya emosi melulu, ini berbahaya, baik bagi diri sendiri, termasuk kepada orang lain. Nah, inilah suasana irfaniyah, pengetahuan-pengetahuan ma'rifah yang harus kita cerap dan kita manifestasikan. Ya. Ketuhanan dan kehambaan itu senantiasa jangan pernah berpisah. Jangan pernah berpisah kita. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.